Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kali ini Ibu akan menyajikan atau memberikan materi tentang konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memasuki bagian dari konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia, terlebih dahulu Ananda harus memahami tentang pengertian demokrasi. Nah, kata demokrasi ini berasal dari kata demos yang artinya adalah rakyat. Kemudian yang kedua itu dari kata kratos yang berarti kedaulatan. Nah, jadi secara keseluruhan dapat diartikan bahwa demokrasi tersebut adalah bentuk pemerintahan atau kedaulatan yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kemudian kultur dan nilai-nilai demokrasi ini menurut teori Zamroni itu ada beberapa. Yang pertama, kultur dan nilainya ada toleransi, kemudian bebas mengemukakan pendapat, kemudian ketiga memahami keanekaragaman dalam masyarakat, yang keempat terbuka dalam berkomunikasi, dan yang kelima menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya yang keenam percaya diri atau tidak tergantung pada orang lain. Nah, yang ketujuh saling menghargai, dan yang kedelapan mampu mengekang diri atau menahan diri. Selanjutnya yaitu kebersamaan dan keseimbangan. Nah, model-model demokrasi ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini didasarkan pada filosofi kenegaraan, bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas. Nah, hal ini banyak menimbulkan benturan sehingga menjadi individu-individu dalam masyarakat yang membentuk persekutuan bersama. Itu dia demokrasi liberal. Nah, selanjutnya itu adalah demokrasi komunis. Nah, dalam demokrasi komunis hanya dibenarkan hidup satu partai. Nah, demokrasi komunis sebagai wujud perjuangan ideologi komunis ada dan tumbuh melalui gerakan revolusioner dan berada pada kondisi era post-liberalis. Nah, selanjutnya ada demokrasi dan Islam. Nah, secara sederhana ada tiga kecenderungan mengenai pola hubungan Islam dengan demokrasi, yaitu pertama, Islam dan demokrasi dipandang sebagai dua sistem politik yang berbeda. Nah, yang kedua, Islam berbeda dengan demokrasi. Yang ketiga, Islam dipandang sebagai suatu sistem nilai yang akomodatif terhadap demokrasi yang didefinisikan secara prosedural dan dipraktikkan di Barat. Kemudian pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang pertama itu ada demokrasi parlementer. Nah, itu terjadi pada tahun 1945 atau di awal kemerdekaan sampai dengan 1959. Nah, demokrasi ini menonjolkan pada peranan parlemen serta partai-partai. Kelemahannya memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Nah, jadi didominasi oleh partai-partai politik dan DPR dalam pelaksanaan demokrasi pada masa ini. Nah, kemudian yang kedua pada masa terpimpin itu demokrasi terpimpin itu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, dalam demokrasi ini banyak aspek yang telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan pada aspek dari demokrasi rakyat. Selanjutnya, yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila era Orde Baru. Nah, itu pada tahun 1966 sampai 1998.
Nah, demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan landasan formal demokrasi ini adalah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR. Selanjutnya, itu ada demokrasi Pancasila juga, era Orde Baru, yaitu mulai dari tahun 1999 sampai saat ini. Nah, pada demokrasi ini berakar pada kekuatan multipartai, itu banyak partai yang berusaha mengembalikan perimbangan antara kekuatan lembaga negara, antar eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi ini adalah sosialisasi tentang nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Nah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak secara demokratis. Nah, pada pendidikan demokratis dalam berbagai konteks, ini dilakukan atau dilaksanakan pada pendidikan formal, itu di sekolah, kemudian pendidikan non formal, itu di luar sekolah, selanjutnya informal, itu pergaulan di rumah dan di masyarakat. Nah, kemudian memiliki visi sebagai wahana substansifnya dan pedagogis dan sosial kultural untuk membangun cita-cita, nilai, dan konsep, prinsip sikap, dan keterampilan demokratis dalam diri warga negara melalui pengalaman hidup dan kehidupan demokrasi dalam berbagai konteks. Nah, selanjutnya, upaya untuk menanamkan dan mengembangkan demokrasi ini melalui jalur pendidikan formal salah satunya bisa dilakukan dengan adanya pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan demokrasi ini sejalan dengan kurikulum PKN, di mana kurikulum PKN yang ditetapkan di sekolah-sekolah terkandung makna sosialisasi, aktualisasi, konsep, sistem, budaya, serta praktek demokrasi dan keadaban. Nah, penerapan kurikulum PKN ini dapat dilakukan dengan cara pemeliharaan tradisi demokrasi yang harus diajarkan, disosialisasikan, dan diaktualisasikan kepada generasi muda dan masyarakat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan demokrasi sama-sama bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi bagi individu-individu untuk mampu hidup bersama sebagai masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nah, kehidupan bermasyarakat yang demokratis ini akan terwujud apabila warga masyarakat memiliki dan mengedepankan sifat-sifat karakter yang mendukung demokrasi. Di antaranya yaitu ada sifat dan karakternya memiliki kemampuan memahami perbedaan, dan masing-masing individu berhak menjadi dirinya sendiri, dan pengakuan atas kesetaraan, yaitu tidak ada seseorang lebih superior atas orang lain. Nah, kemudian yang kedua, memiliki keinginan dan kemampuan berkomunikasi tentang berbagai perbedaan. Kemudian yang ketiga, memiliki kemampuan memecahkan konflik secara damai dan senang berkomunikasi serta mengambil keputusan secara demokratis. Nah, yang terakhir yaitu memiliki kesadaran hukum, memiliki tanggung jawab sebagai warga negara, dan analitis untuk menyampaikan gagasan dan menanggapi gagasan pihak lain secara rasional dan santun. Nah, jadi itulah Nanda penjelasan tentang konsep demokrasi dan pendidikan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.